Makan malam atau dinner memiliki peranan penting karena merupakan makanan terakhir sebelum tidur. Setelah menjalani hari yang padat dengan berbagai aktivitas, tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi yang memadai untuk menggantikan yang terpakai sepanjang hari. Oleh karena itu, makan malam menjadi momen yang penting bagi beberapa orang. Namun, di era ini, makan malam tidak lagi hanya menjadi kebutuhan semata, melainkan juga menjadi bagian dari gaya hidup. Makan malam saat ini bukan hanya tentang kenyang di perut. Banyak orang memanfaatkan waktu makan malam sebagai momen berkumpul bersama keluarga setelah seharian sibuk dengan aktivitas masing-masing. Makan malam menjadi wadah untuk saling berbagi cerita. Di New York, ada sebuah acara yang unik bernama The Food Day at Work Experience. Acara ini melibatkan 40 orang yang makan malam bersama tanpa menggunakan pakaian. Mereka berkumpul di satu ruangan dan makan tanpa busana. Meskipun terdengar aneh, acara ini benar-benar ada. Acara ini terbuka untuk semua gender, sehingga wanita dan pria berada dalam satu ruangan yang sama, makan malam tanpa busana. Tujuan dari acara ini adalah agar pesertanya lebih mengenal diri sendiri, rileks, dan terbuka satu sama lain. Selain makan, acara ini juga menyediakan sesi berbagi cerita yang memungkinkan peserta untuk curhat kepada orang asing. Menu makanan yang disajikan adalah makanan vegan yang sehat. Acara ini tidak hanya sekadar makan malam untuk mengisi perut, tetapi juga sebagai bentuk relaksasi dan terapi bagi mereka yang mungkin sedang stres, memiliki banyak pikiran, dan merasa lelah dengan kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua orang dapat mengatasi stres dengan cara seperti ini. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang, melihat harga yang harus dibayar untuk acara ini bisa menimbulkan stres tambahan. Peserta harus membayar sebesar Rp600.000 untuk mengikuti acara ini. Apakah itu sebanding dengan pengalaman yang ditawarkan? Karena ini merupakan pengalaman yang dijual, maka sebaiknya dicoba terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Namun demikian, sebenarnya tujuan dari makan malam ini cukup baik, yaitu memberikan ruang bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat untuk berbagi cerita agar lebih terbuka dengan orang lain. Meskipun metode yang digunakan agak aneh, saya tidak tahu seberapa efektif cara ini dalam membuat orang menjadi rileks. Mungkin acara ini cocok bagi orang-orang yang tidak memiliki teman atau keluarga, atau bagi mereka yang memiliki keluarga tetapi tidak ingin berbagi cerita dengan mereka. Makan malam ini bisa menjadi pilihan, asalkan tidak keberatan untuk berada telanjang di depan orang asing. Namun, tidak perlu khawatir, karena acara ini juga memiliki pengamanan yang ketat dengan adanya aturan yang harus diikuti oleh peserta dan tidak boleh dilanggar. Saat ini, acara ini masih dilaksanakan dalam skala terbatas di New York dan belum umum. Namun, jika ada banyak minat, mungkin makan malam semacam ini akan diminati oleh banyak orang. Siapa tahu, konsep serupa akan diperkenalkan di Indonesia. Meskipun demikian, tentu ada risiko terkait dengan keamanan, seperti potensi penggerebekan oleh kelompok atau organisasi tertentu. Penting untuk diingat bahwa preferensi makan malam setiap individu berbeda-beda. Ada yang lebih menyukai suasana santai dan intim bersama keluarga, sementara yang lain mungkin mencari pengalaman baru dan peluang untuk terbuka kepada orang asing. Setiap orang memiliki hak untuk memilih cara mereka menikmati makan malam dan mencari relaksasi. Pada akhirnya, apakah acara seperti The Food Day at Work Experience ini layak atau tidak tergantung pada masing-masing individu. Bagi sebagian orang, ini mungkin menjadi pengalaman unik dan bermanfaat untuk melampiaskan stres dan mendapatkan kesempatan berbagi dengan orang lain. Namun, bagi orang lain, ini mungkin terasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan preferensi mereka. Adapun keputusan untuk mengikuti atau tidak mengikuti acara semacam itu adalah sepenuhnya hak masing-masing individu. Penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai pribadi, kenyamanan, dan anggaran pribadi sebelum mengambil keputusan. Jika tertarik, sebaiknya mencari informasi lebih lanjut tentang acara tersebut, termasuk reputasi penyelenggara, kebijakan keamanan, dan ulasan dari peserta sebelum membuat keputusan yang tepat.